Angin pagi berembus lembut di pasar lama. Serang, bau wangi nasi uduk yang baru matang, bercampur dengan aroma gorengan yang masih panas. Pedagang-pedagang mulai menggelar dagangan mereka, berteriak menawarkan barang, sementara pembeli berlalu lalang mencari kebutuhan harian. Di sudut pasar yang sempit, berdiri sebuah warung kecil beratapkan terpal biru. Warung itu milik Mak Narti, seorang wanita parubaya dengan tubuh kurus, namun tetap penuh semangat. Tangannya yang kasar karena sering terkena minyak panas cekatan menyusun gorengan di atas tampah. Kerut di wajahnya memperlihatkan betapa kerasnya hidup yang sudah ia lalui. Namun, hari ini berbeda. Di balik meja kayu yang mulai lapuk itu, seorang pemuda bertubuh tegap, berdiri. Tangannya sibuk membungkus nasi uduk untuk pelanggan. Matanya tajam, sorotnya penuh ketenangan. Tubuhnya tegap seperti baja. Dialah Doni, anak sematawayang Mak Narti yang baru saja pulang dari tugas sebagai anggota Kopassus. Mak Narti memandang anaknya dengan bangga sekaligus haru. Sudah bertahun-tahun, Doni menjalani latihan keras dan misi berbahaya. Dan kini, untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia bisa membantu ibunya berdagang lagi. Doni, nak, kamu nggak capek bantuin ibu terus? Suara Mak Narti bergetar, penuh kasih sayang. Doni tersenyum kecil. Senyum yang jarang terlihat sejak ia menjadi prajurit. Gak apa-apa, Bu. Justru ini kesempatan langka buat nemenin ibu. Mak Narti terdiam. Hatinya terasa hangat mendengar jawaban anaknya. Betapa rindunya ia pada Doni. Betapa sering ia terjaga di malam hari. Bertanya-tanya, apakah anaknya dalam keadaan baik di medan tugas? Doni mengambil piring dan menuangkan nasi uduk ke dalamnya, lalu menambahkan sepotong tempe goreng dan telur dadar. Gerakannya tenang, seakan-akan pekerjaan ini sudah ia lakukan setiap hari. Tapi bagi Mak Narti, melihat anaknya berdiri di warung, berkeringat demi membantu ibunya, adalah pemandangan yang lebih berharga dari apapun di dunia ini. Namun, kebahagiaan pagi itu mulai terganggu. Dari sudut pasar, beberapa pedagang berbisik-bisik dengan wajah penuh ketakutan. Seorang pelanggan tua yang sedang membeli gorengan dari Mak Narti menunduk dan berbisik, suaranya penuh kekhawatiran. "Mak, hati-hati, Bang Jago sama anak buahnya kelihatan di pasar tadi. Biasanya mereka datang minta jatah." Jantung Mak Narti langsung berdegup kencang. Tangannya yang tadi cekatan, kini gemetar halus. Selama ini, ia dan pedagang lain selalu dipalak oleh preman pasar yang mengaku menjaga keamanan. Mereka tidak segan-segan menghancurkan lapak atau memukul pedagang yang menolak membayar. Doni mendengar ucapan itu. Perlahan, ia meletakkan piring di tangannya dan menatap ibunya. "Mereka sering datang, Bu," suaranya dalam, penuh ketegasan. Mak Narti menunduk. "Ibu nggak mau cari masalah, Nak. Kalau nggak dikasih, mereka ngancam bakal rusak dagangan kita." Mata Doni langsung menyipit. Amarah mulai membara di dalam dadanya. Ia bisa menerima kerasnya hidup, bisa menahan lapar dan kelelahan di medan perang. Tapi melihat ibunya harus membayar uang haram kepada preman, itu sesuatu yang tidak bisa ia terima. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. "Tenang, Bu," katanya. Suaranya pelan, tapi penuh ketegasan. Kali ini, mereka nggak akan semena-mena lagi. Mak Narti menatap anaknya. Ada rasa cemas, sekaligus percaya. Ia tahu, anaknya bukan Doni yang dulu. Doni yang kini berdiri di hadapannya adalah seorang prajurit, seorang pejuang yang sudah ditempa oleh kerasnya latihan dan pertempuran. Dan tak lama kemudian, ancaman itu datang. Dari kejauhan, langkah berat terdengar semakin dekat. 4 pria berjaket kulit dengan wajah kasar dan penuh tato berjalan dengan angkuh di antara lapak-lapak pedagang. Salah satunya, yang bertubuh besar dengan golok terselip di pinggang, berjalan paling depan. Bang Jago dan anak buahnya telah tiba. Pasar yang tadi ramai mendadak hening. Para pedagang yang mengenali mereka buru-buru menunduk, pura-pura sibuk agar tidak menarik perhatian. Mak Narti menggigit bibirnya, sementara Doni tetap berdiri tegak.
menatap para preman yang semakin dekat. Hati ibu mana yang tidak khawatir. Namun, hari ini Mak Narti tidak sendiri. Hari ini, di sampingnya, berdiri anaknya seorang prajurit Kopassus yang telah kembali ke rumahnya. Dan tak satu pun preman yang tahu bahwa mereka baru saja membuat kesalahan besar. Suasana pasar yang semula hangat dan ramai, mendadak terasa mencekam. Langkah kaki berat dan suara sepatu bot menghantam tanah semakin mendekat. Beberapa pedagang buru-buru membereskan dagangan mereka. Sementara yang lain hanya bisa menunduk, berharap tak menarik perhatian. Doni tetap berdiri tegak di depan warung. Matanya lurus menatap ke arah 4 pria bertampang garang yang semakin mendekat. Mereka berjalan dengan penuh kesombongan, seolah pasar ini adalah wilayah kekuasaan mereka. Wah, wah, wah. Mak Narti, warungnya makin rame nih. Suara serak dan kasar itu keluar dari mulut seorang pria bertubuh besar. Wajahnya penuh bekas luka, dan di pinggangnya terselip golok yang gagangnya sudah lusuh. Bang Jago, pemimpin preman di pasar ini. Mak Narti langsung menundukkan kepalanya. Tangannya yang tadi cekatan menggoreng tempe kini gemetar. Ia tahu betul bagaimana kejamnya Bang Jago dan anak buahnya. Doni melirik ibunya. Ada sesuatu yang bergejolak dalam dadanya saat melihat bagaimana ibunya takut di hadapan mereka. Bang Jago melangkah lebih dekat, lalu menepuk-nepuk meja warung dengan kasar. Bulan ini duit keamanan buat kami mana, Mak? Mak Narti menelan ludah, tangannya meremas celemeknya sendiri. Bang, bisa ditunda dulu? Dagangan ibu belum terlalu laku. Bang Jago mendengus, wajahnya langsung berubah sinis. Tunda? Nggak ada cerita tunda. Tundaan, Mak. Gua udah baik. Masih mau datang sendiri buat nagih. Kalau gua suruh anak buah gue yang urus, warung lu bisa rata sama tanah. Tiba-tiba, suara kursi bergeser terdengar. Doni berdiri dari tempat duduknya. Tatapannya tajam, penuh ketenangan. Ia berjalan perlahan dan berdiri di samping ibunya. Tubuhnya lebih tinggi dari Bang Jago. Meskipun ia tidak sebesar pria itu. Gak ada lagi yang namanya uang keamanan. Suara Doni dalam dan tegas. Tak sedikit pun ada keraguan di dalamnya. Kalau mau makan, bayar. Kalau mau bikin ribut, cari tempat lain. Bang Jago dan anak buahnya langsung terdiam. Seolah tidak percaya ada yang berani berkata seperti itu kepada mereka. Beberapa pedagang yang mengintip dari kejauhan menutup mulut. Takut kejadian buruk akan terjadi. Bang Jago mengerutkan keningnya. Anak siapa nih? Ia melirik Doni dari kepala hingga kaki. Doni tak menjawab. Hanya menatap lurus ke mata preman itu, tanpa sedikit pun gentar. Sok, jagoan lo. Bang Jago mendekat. Kali ini menekan bahu Doni, dengan tangannya yang besar dan kasar. Gak tahu, siapa gue ya? Doni tetap diam. Tak bergerak sedikit pun. Bang Jago tertawa mengejek. Bocah, gue kasih tahu ya, di pasar ini, gue rajanya. Semua orang takut sama gue. Lu pikir lu siapa berani ngelawan gue? Doni akhirnya membuka mulutnya. Suaranya tetap datar, tapi penuh ancaman. Gua kasih lo kesempatan cabut sekarang, sebelum ada yang nyesel. Keheningan sejenak menyelimuti pasar. Para pedagang yang menguping langsung terkejut. Tidak pernah ada satupun orang yang berani menantang Bang Jago seperti itu. Bang Jago terdiam sesaat. Matanya menyipit, bibirnya menyeringai penuh amarah. Lalu, tiba-tiba, keparat! Bang Jago mencabut golok dari pinggangnya dan langsung menebaskannya ke perut Doni. Ceklek! Suara logam menghantam tubuh terdengar jelas. Namun, yang terjadi di luar nalar, siapapun yang menyaksikan. Doni masih berdiri tegak. Tak ada darah. Tak ada luka. Golok Bang Jago menempel di perut Doni, tapi seolah menghantam baja. Bang Jago melongo. Mata merahnya terbelalak. Golok yang selalu ia andalkan untuk menakuti orang kini tak berguna sama sekali. Apa ini? Suaranya terdengar gemetar. Doni menatapnya tanpa ekspresi. Lalu dengan santai berkata, golak lo tumpul. Bang, seluruh pasar terdiam. Pedagang yang menyaksikan kejadian itu menutup mulut mereka dengan tangan. Tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Bang Jago yang marah karena dipermalukan di depan anak buahnya,
mengayunkan golok lagi kali ini ke leher Doni. Brad, golok itu kembali menghantam tubuh Doni, dan lagi-lagi tak ada luka. Seolah-olah Doni bukan manusia, melainkan batu karang yang tak bisa dilukai. Bang Jago mundur selangkah. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Doni mengangkat kepalanya sedikit, menatap lurus ke mata Bang Jago. Gantian gue. Nada suara Doni begitu datar, tapi terasa seperti palu godam yang menghantam dada Bang Jago. Seketika itu juga, dua anak buah Bang Jago mulai gemetar ketakutan. Salah satu dari mereka, Rudy, dengan panik merogoh pinggangnya dan menarik keluar pistol rakitan. Golok nggak mempan. Peluru bisa, kan? Dan tanpa ragu, dor! Suara tembakan menggema di tengah pasar. Peluru itu melesat cepat, menembus udara dan menghantam dada Doni. Mak Narti menjerit tertahan. Beberapa pedagang langsung berteriak ketakutan. Namun, Doni hanya menunduk sedikit. Melihat bajunya yang berlubang kecil, ia menghela napas, lalu menatap Rudy dengan ekspresi yang tak berubah. Kuma, sejitu, katanya, datar. Rudy langsung membeku. Wajahnya yang tadinya penuh amarah, berubah pucat pasi. Anak buah Bang Jago, yang lain saling pandang. Tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bukan hanya golok. Bahkan, peluru pun tidak bisa melukai Doni. Sementara itu, Doni melangkah perlahan ke arah Bang Jago. Bang Jago, yang tadi begitu sombong, kini justru mundur dengan wajah ketakutan. Dan saat Doni sudah berdiri di depannya, biugai. Biug, sebuah pukulan keras menghantam perut Bang Jago. Tubuh besar preman itu terangkat dari tanah, lalu terlempar ke belakang, menghantam meja pedagang lain hingga roboh. Bang Jago terkapar di tanah, mengerang kesakitan. Tangannya memegangi perutnya yang terasa seperti dihantam palu godam. Rudy, yang masih memegang pistol, mencoba berlari, tapi tangan Doni lebih cepat menangkap pergelangannya. K-R-A-K, terdengar suara tulang patah, disertai jeritan Rudy yang menggema di seluruh pasar. Dua preman lainnya langsung kabur secepat mungkin, meninggalkan teman-temannya yang sudah tidak berdaya. Doni menatap Bang Jago yang masih terkapar, lalu berkata dingin, "Mulai sekarang, jangan pernah injakan kaki di pasar ini lagi. Kalau sampai gue dengar lo balik, gue yang bakal cari lo." Pasar sunyi, senyap. Tak ada yang berani bersuara. Sampai akhirnya, sorak-sorai terdengar dari para pedagang. Mereka akhirnya terbebas dari teror preman. Dan Doni, ia hanya kembali ke warung. Duduk santai, seolah tak terjadi apa-apa. Pasar yang tadi penuh ketegangan, kini berubah menjadi hiruk-pikuk penuh kelegaan. Pedagang yang selama ini hidup dalam ketakutan, akhirnya bisa menarik napas lega. Bang Jago dan anak buahnya yang selama ini menjadi momok di pasar telah tumbang. Beberapa orang masih menatap tak percaya ke arah Doni, yang kini duduk kembali di warung ibunya, seolah tak terjadi apa-apa. Namun, di tengah semua kegaduhan itu, ada satu orang yang masih diam, Mak Narti. Ia berdiri di samping warung, tangannya gemetar, matanya berkilat penuh emosi. Jantungnya masih berdetak kencang, napasnya terasa berat. Pelan-pelan, ia melangkah mendekati Doni. Suaranya bergetar ketika akhirnya ia berbicara. Doni menoleh. Ekspresinya tetap datar, tapi yang ia lihat adalah wajah ibunya yang penuh kekhawatiran. Mak Narti menggenggam tangan Doni, meremasnya kuat-kuat, seakan ingin memastikan anaknya benar-benar ada di sana. "Kamu gak kenapa-kenapa, Nak?" Doni tersenyum kecil. "Gak apa-apa, Bu. Ibu lihat sendiri kan?" Tapi Mak Narti justru menatapnya lebih dalam. Dan tiba-tiba, plak, tamparan mendarat di lengan Doni. Bukan tamparan keras, bukan tamparan penuh amarah, tapi tamparan seorang ibu yang dipenuhi ketakutan, kelegaan, dan luapan emosi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Doni terdiam. "Kamu pikir ibu nggak takut?" Suara Mak Narti sedikit bergetar. "Tadi mereka nembak kamu, Doni. Mereka nebas kamu pakai golok. Kamu pikir ibu nggak ngeri melihatnya?" Mata Mak Narti mulai berkaca-kaca. Tangannya meremas lengan Doni lebih erat.
seolah takut anaknya akan menghilang dalam sekejap. Dari kecil, ibu cuma punya kamu, Doni. Suaranya semakin lirih. Kamu pergi jauh buat jadi tentara. Ibu selalu berdoa kamu selamat di sana. Tapi baru sebentar kamu pulang, kamu malah bikin jantung ibu mau copot. Doni menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak ia pulang, ia melihat ibunya menangis. Air mata itu bukan air mata kebahagiaan, bukan air mata bangga, tapi air mata seorang ibu yang takut kehilangan anaknya. Doni yang selama ini selalu menghadapi bahaya di medan perang, yang sudah terbiasa menghadapi ancaman, baru menyadari satu hal, seberapapun kuatnya ia, seberapapun kebalnya tubuhnya dari senjata, ia tetaplah anak bagi ibunya. Ia bisa menahan peluru dan golok, tapi tidak bisa menahan rasa sakit di hati ibunya. Doni menunduk, lalu menggenggam tangan ibunya dengan lembut. Maaf, Bu, Mak Narti menggeleng. Ibu gak peduli seberapa kuat kamu, Nak. Buat ibu, kamu tetap anak ibu. Dan ibu gak mau kehilangan kamu. Doni menatap wajah ibunya. Hatinya terasa hangat sekaligus berat. Ia tak bisa membayangkan bagaimana perasaan ibunya setiap kali ia pergi bertugas. Bagaimana setiap malam ibunya terjaga. Bertanya-tanya apakah anaknya masih hidup atau tidak. Tiba-tiba, dari arah pasar, seorang pedagang tua mendekat dengan senyum penuh syukur. Nak, Doni, terima kasih. Kami semua sudah lama takut sama Bang Jago dan anak buahnya. Hari ini, kamu menyelamatkan kami. Pedagang lain mulai mengangguk setuju. Betul. Kami akhirnya bisa jualan dengan tenang. Kami harus kasih hadiah buat Nak Doni. Doni hanya tersenyum tipis. Gak perlu, Pak. Bu, saya cuma bantu ibu saya. Tapi para pedagang tetap bersikeras. Beberapa dari mereka mulai mengeluarkan makanan, memberikan Doni buah-buahan, gorengan. Bahkan ada yang memberikan sekantong beras. Mak Narti melihat semua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia menyadari sesuatu. Selama ini, ia hanya melihat Doni sebagai anaknya. Bocah kecil yang dulu ia timang dan ia suapi makan. Tapi hari ini, ia melihat anaknya sebagai seorang pria, seorang pelindung. Seorang yang berani berdiri di hadapan ketidakadilan tanpa rasa takut. Dan di saat itu juga, Mak Narti menyadari sesuatu yang lebih besar. Anaknya bukan hanya miliknya seorang, anaknya juga milik negeri ini. Seorang prajurit, seorang satria. Ia akhirnya menarik napas panjang, menghapus air matanya, lalu tersenyum kecil. Tangannya terangkat, mengelus kepala Doni seperti saat ia masih kecil. Kalau gitu, pulangnya kamu makan yang banyak ya, Nak. Suaranya lembut, penuh kasih. Ibu masakin makanan kesukaan kamu. Doni menatap ibunya dan tersenyum. Senyum yang jarang terlihat. Senyum yang membuat hati Mak Narti merasa lebih tenang. Dan hari itu, di tengah pasar yang mulai kembali ramai, di bawah langit yang cerah, seorang ibu dan anaknya kembali merasakan arti sebuah kebersamaan. Setelah sekian lama, sore mulai menjelang. Matahari perlahan merunduk di ufuk barat, mewarnai langit serang dengan semburat jingga yang menenangkan. Hiruk-pikuk pasar sudah kembali seperti semula. Pedagang yang tadi ketakutan, kini kembali tersenyum, melayani pelanggan mereka dengan hati lebih ringan. Di warung kecil di sudut pasar, Mak Narti sibuk memasak. Tangannya cekatan mengaduk wajan. Aroma bumbu yang ia racik memenuhi udara, mengundang rasa lapar siapapun yang menciumnya. Di depan warung, Doni duduk santai di kursi kayu, menikmati pemandangan sekitar. Tangannya memegang segelas teh manis hangat yang baru saja diberikan ibunya. Hari ini terasa berbeda, bukan hanya bagi Doni dan ibunya, tapi juga bagi seluruh penghuni pasar. Tidak ada lagi wajah-wajah ketakutan. Tidak ada lagi bayangan Bang Jago yang datang menagih uang keamanan. Para pedagang bisa bernapas lega, bisa tersenyum, bisa menjalani hidup mereka tanpa teror dan ancaman. Sementara itu, di sudut pasar yang lain, beberapa orang sedang sibuk mengangkat tubuh Bang Jago dan anak buahnya yang masih terkapar. Wajah mereka babak belur, tubuh mereka penuh luka akibat pukulan Doni, salah satu anak buah Bang Jago, yang masih cukup sadar, bergumam dengan suara pelan. Siap, sebenarnya orang itu tak ada yang bisa menjawab. Yang mereka tahu,
Hari ini mereka telah bertemu dengan seseorang yang tak bisa mereka sentuh. Seseorang yang bahkan peluru pun tak mampu melukainya. Dan mereka tahu satu hal lagi. Mereka tidak akan pernah berani kembali ke pasar ini. Di warung kecil itu, Mak Narti membawa sepiring besar nasi hangat dengan lauk favorit Doni, pepes ikan, sayur lodeh, dan sambal terasi yang selalu menjadi kesukaannya sejak kecil. Ia meletakkan piring itu di hadapan Doni, lalu duduk di sampingnya. Doni tersenyum kecil. Masakan ibu masih seenak dulu. Mak Narti tertawa kecil. Matanya berbinar. Tentu saja, ibu selalu ingat makanan kesukaan kamu. Doni mulai makan. Setiap suapan terasa berbeda kali ini. Mungkin karena sudah lama, ia tidak merasakan masakan ibunya. Atau mungkin karena ia tahu betapa berharganya momen ini. Mak Narti menatap anaknya makan dengan tatapan lembut. Ada sesuatu dalam hatinya yang terasa damai. Beberapa saat mereka makan dalam keheningan, menikmati waktu bersama, tanpa perlu banyak kata. Hingga akhirnya, Mak Narti berkata, "Doni, besok kamu sudah harus kembali ke kesatuan?" Doni berhenti sejenak, lalu mengangguk. "Ya Bu, cuti Doni sudah habis." Mak Narti menarik napas panjang. Ada sedikit kesedihan di matanya, tapi juga ada kebanggaan yang tak bisa ia sembunyikan. "Ibu tahu, ini jalan hidup kamu, Nak," katanya lirih. "Ibu selalu berdoa supaya kamu selalu dalam lindungan Allah. Ibu cuma ingin satu hal." Doni menatap ibunya, menunggu kata-kata berikutnya. Mak Narti menggenggam tangan Doni dengan erat. "Jangan pernah lupa pulang, Nak. Seberapa jauh pun kamu pergi, ibu selalu menunggu di sini." Doni terdiam sesaat. Hatinya terasa hangat. Ia menggenggam tangan ibunya balik, lalu tersenyum. "Iya, Bu." Doni janji. Keesokan paginya, saat matahari baru saja menyinari kota, Doni bersiap untuk pergi. Ia mengenakan seragam hijaunya dengan rapi. Sepatu hitamnya berkilau, ransel di punggungnya terisi penuh. Wajahnya kembali serius, seperti seorang prajurit yang siap kembali bertugas. Mak Narti berdiri di depan rumah, melihat anaknya dengan penuh kebanggaan, sekaligus kerinduan. Doni mendekat, lalu menunduk untuk mencium tangan ibunya. "Ibu jaga diri baik-baik, ya." Mak Narti tersenyum, meskipun matanya berkaca-kaca. "Kamu juga, Nak. Hati-hati di sana." Doni mengangguk, lalu melangkah menuju jalan. Saat ia berjalan menjauh, beberapa pedagang pasar yang sudah tahu bahwa Doni akan pergi, berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan ke arahnya. "Terima kasih, Nak Doni. Semoga sukses dimanapun kamu berada." Doni hanya tersenyum kecil, lalu melanjutkan langkahnya. Dan akhirnya, ia pun pergi, meninggalkan pasar yang kini lebih damai, meninggalkan ibunya yang akan terus menunggu kepulangannya, meninggalkan tempat yang selalu menjadi rumahnya, tak peduli sejauh manapun ia pergi. Namun satu hal pasti, ia akan selalu kembali. Terima kasih yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, semoga semua terhibur, terima kasih.